Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman mahasiswa. Semoga sehat selalu. Ini pertemuan pertama kita setelah UTS ya. Baik, sebelumnya mungkin kalian sudah bertemu dengan Bu Bay Akun. Kemudian setelah UTS ini saya sendiri yang akan eh, menyampaikan berdiskusi dengan kalian untuk mata kuliah sistem pengadilan manajemen ini. Baik, sebelum saya mau masuk ya, mungkin RPS sudah ada kalian pegang ya. RPS sudah ada, buku ajar juga sudah ada, jadinya nanti tinggal kita sesuaikan dengan materi yang sudah tertera di sana. Nah, kemudian ada improvisasi-improvisasi yang akan kita lakukan dalam bentuk penugasan maupun tambahan-tambahan materi terkini. Baik, tapi sebelum saya masuk ke dalam materi inti kita, ya, materi kita yang sekarang ini kita membahas tentang strategi organisasi. Namun sebelum saya masuk ke strategi organisasi, mungkin saya mau minta pendapat kalian dulu ya, review kalian setelah setengah semester belajar sistem pengendalian manajemen. Apa sih yang disebut dengan sistem pengendalian manajemen itu? Seperti itu. Ada mungkin yang mau memberikan pendapat? Silahkan. Apa sih sistem pengendalian manajemen? Nah, biasa nih kalau mengaca kepada semester-semester sebelumnya, kayak gitu, banyak yang kita tuh berdebat di masalah kata manajemennya, gitu. Apakah sistem pengendalian bagi pihak manajemen atau sistem pengendalian atas fungsi-fungsi manajemen? Nah, menurut kalian itu seperti apa? Sekarang mungkin ada yang memberikan eh, pendapat, raise hand, atau silakan chat. Mungkin karena ada kesibukan apa kalian mengikuti dari luar, silakan di chat, silakan. Apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Ayo, mana? Wah, masa harus saya tunjuk ini? Nah, kita ini enak ya, kelasnya kecil. Oke, Nurfatia, silakan. Ya, silakan, nggak ada masalah. Via chat, mau langsung ngomong, nggak ada masalah juga. Mungkin 9 juga. Oke, 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 nggak ada masalah. Siap, siap. Pokoknya kita fleksibel aja lah, kayak gitu. Ya, Nurfatia, apa sih itu sistem pengendalian manajemen? Yang lain juga kalau mau memberikan pendapat, apakah sistem pengendalian manajemen itu sistem pengendalian oleh pihak manajemen atau sistem pengendalian atas fungsi manajemen? Baik, sistem pengendalian manajemen itu seperti sistem pengendalian internal tapi khusus untuk manajemen, lebih ke fungsinya, Pak. Oke, masalah. Kayak gitu ya. Mungkin ada yang memberikan pendapat lagi? Silahkan. Sistem pengendalian manajemen kok tadi Nurfatia bilang bahwa sistem pengendalian manajemen itu lebih kepada sistem pengendalian internal. Kayak gitu ya. Berarti sistem pengendalian internal itu sistem pengendalian yang digunakan oleh pihak manajemen. Kayak gitu ya. Itu mungkin maksud dari Nurfatia. Ada lagi yang memberikan pendapat rekan-rekan? Ya, kita berdiskusi cair aja ya, nggak usah terlalu tegang. Ini kuliah akuntansi manajerial itu biasa dosen-dosennya itu santai gitu, karena kita tidak berbicara tentang apakah ini salah atau benar, enggak ya, kebenaran itu relatif. Nah, kita yang berdiskusi di sana untuk menemukan titik temunya. Sebenarnya apa sih sistem pengendalian manajemen kayak gitu? Rizka Aulia, silahkan. Iya Pak, saya mencoba menjawab. Jadi menurut saya sistem pengendalian manajemen itu adalah proses yang menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi itu diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih, Pak. Baik, eh, tadi Rizka ya. Oke, Rizka Aulia, terima kasih ya Mbak Rizka atas masukannya. Oke,
Intinya kita tidak membatasi ya, kita tidak membatasi definisinya itu silahkan aja kayak gitu. Tapi hanya saja kita coba merapikan kayak gitu. Karena di level perusahaan mungkin antara sistem pengendalian banyak sekali di sistem pengendalian. Sistem pengendalian atas informasi, sistem pengendalian atas transaksi, sistem pengendalian manajemen, sistem pengendalian internal. Wah, ya sistem pengendalian apa lagi kayak itu banyak sekali kan. Baik, tapi di level atau di tataran akademik, nah, mungkin ini harus kita rapikan apa sih yang disebut dengan sistem manajemen, apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian informasi, sistem pengendalian transaksi kayak gitu. Baik, jadinya sistem pengendalian manajemen yang akan kita pelajari ke depannya ini lebih kepada sistem pengendalian atas fungsi-fungsi manajemen kayak gitu ya, sistem pengendalian atas fungsi-fungsi manajemen. Saya tidak akan menyalahkan tadi misalkan Nur Fatia misalkan bilang itu sistem pengendalian manajemen ada sistem pengendalian internal. Pada praktiknya mereka itu saling melengkapi. Nih contoh. Sistem pengendalian internal itu mensyaratkan setiap pekerjaan itu dilakukan oleh divisi-divisi yang berbeda. Misalkan bagian penjualan ya bagian divisi penjualan, bagian akuntansi divisi akuntansi. Kenapa? Karena jangan sampai ada satu pihak-pihak tertentu atau satu divisi tertentu yang memegang informasi lebih besar. Kayak gitu. Nah, kalau dalam pandangan sistem pengendalian internal itu rentan terjadi fraud. Karena ketika orang memegang informasi atau kuasa terlalu besar, maka di sana rentan terjadi fraud. Itu dari sisi perspektif sistem pengendalian internal. Sementara sistem pengendalian manajemen mensyaratkan hal yang sama. Oh, kalau bagian pemasaran ya pemasaran, bagian penjualan, bagian akuntansi. Tapi yang dilihat apa? Kenapa harus dibagi per bidang agar semuanya berjalan secara efektif dan efisien. Jadi setelah manajemen itu kita tidak berbicara tentang masalah fraud, tentang pengendalian aset, pengendalian kas, seperti itu ya. Tapi yang kita berbicara itu adalah apakah sistem yang kita gunakan di dalam perusahaan kita itu dapat membawa atau membantu perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien. Seperti itu. Kalau sudah efektif dan efisien, maka biasa kalau kita mengacu ke perusahaan yang profit, ya akan lebih mudah kita untuk mengenerating revenue. Kayak gitu. Ya. Baik, saya mungkin mulai saya pakai ini ya, saya pakai media. Ini saya mau mengajak kalian bermainlah kita seperti anak TK ya bosan kita jadi orang dewasa kadang gitu ya. Mari kita main-main kayak gitu. Saya mau ajak kalian menulis bebas seperti anak TK yang menulis naruh-naruh tempelan di papan. Baik, tadi kita berbicara bahwa sistem pengendalian manajemen itu adalah sistem atas fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu kan umumnya itu ada 4 ya. Biasa kita mengenal POAC. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. POAC. Fungsi utama manajemen. Ya, mungkin dalam referensi tertentu dia akan menjadi lebih banyak. POACE. Gitu. Ya, jadinya antara kontrol dengan evaluasi itu menjadi dibedakan kayak gitu. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya masih menggunakan pandangan ini karena ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan fungsi-fungsi manajemen itu meskipun POAC ini sudah dulu kayak gitu, tapi masih relevan hingga saat ini. Kayak gitu. Baik, POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Apa sih kaitannya? Kayak gitu kan? Dengan sistem manajemen. Oke. P, Planning. Apa yang biasa dilakukan pada saat planning? Nah, segala sesuatu itu pasti dimulai dari rencana dulu. Jika kita berbicara melaksanakan atau menggerakkan sebuah perusahaan yang secara profesional, maka perencanaan itu adalah tahap yang sangat urgent. Kita tuh mau kemana? Mau ngapain, bagaimana caranya, itu semua ada di tahap perencanaan. Ya. Nah, makanya biasa di tahap perencanaan itu
Ada kita menyusun namanya tujuan, kayak gitu ya. Tujuan perusahaan ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, tujuan. Gitu. Nah, biasa tujuan ini diturunkan dia ke dalam bentuk mimpi atau bahasa ininya visi, pandangan jauh ke depan. Oh, saya mau buat perusahaan saya menjadi perusahaan bersaing tingkat global. Padahal saat ini perusahaannya itu masih perusahaan baru, perusahaan rintisan. Ya, nggak ada masalah, namanya visi. Dan visi itu biasa jangka panjang. Ya, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Ya, karena ingat, perusahaan dibangun itu bukan untuk tutup. Tidak ada perusahaan dibangun untuk tutup. Ya, makanya ada istilahnya kan going concern ya, keberlanjutan kayak gitu. Jadinya perusahaan itu kalau kita memberikan perusahaan, berikan mimpi pada perusahaan itu jangka panjang. Jangan perusahaan ini 3 tahun lagi, habis 3 tahun kemudian kita tutup. Enggak. Dalam menjalankan sebuah perusahaan secara profesional, kita tidak bicara untuk menutup perusahaan. Tapi perusahaan itu akan terus berlanjut ke depannya. Nah, tujuan itu biasa memuat visi di sana. Ya, visi jangka panjang, lalu kemudian bagaimana sih cara kita mewujudkan mimpi jangka panjang kita, maka kita bagi dia ke dalam rencana-rencana jangka menengah atau biasa kita sebut dengan misi. Nah, visi dan misi itu biasa masih sifatnya umum, general. Kayak gitu ya. Masih sifatnya sangat general visi dan misi itu. Nah, makanya kalau Anda lihat kan visinya gitu, bisa nggak sih kita turunkan visi dan misi ini ke dalam program? Pasti Anda bingung. Ya, kalau visi dan misi, oke, kita udah punya visi dan misi, ayo kerja. Pasti kita bingung. Oleh karena itu, kenapa kemudian kita perlu menurunkan visi dan misi itu ke dalam program. Nah, bagaimana cara untuk visi dan misi itu diturunkan ke dalam program? Itu tidak bisa langsung. Harus kita menganalisis dulu. Apa sih sebenarnya, di mana tempat kita ini? Perusahaan kita ini perusahaan apa? Siapa saingannya? Siapa musuh kita? Apa keunggulan kita? Nah, di sanalah fungsi dari yang namanya perencanaan strategis. Oke. Ya. Nah, ada tujuan, kemudian kita turunkan dia ke dalam perencanaan strategis. Nah, baru setelah kita punya perencanaan strategis, biasa perencanaan strategis ini berisi tentang strategi-strategi. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, ya, perencanaan strategis ini. Strategi-strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah punya perencanaan strategis, biasa bahasa dari perencanaan strategis itu sudah bahasa operasional. Kayak gitu. Bahasa operasional. Nah, sehingga kita turunkan dia ke dalam yang namanya program. Nah, kayak gitu. Ini secara sistematis ya, secara sistematis biar enak gitu maksudnya. Nah, inilah isi dari P, planning. Ada tujuan, ada perencanaan strategis ya. Tujuan itu ada tadi visi, misi. Terus kemudian kalau sudah ada visi dan misi baru kita bentuk perencanaan strategisnya yang menggunakan metode apa dan seterusnya kayak gitu nanti ya. Sudah ada kita temu strategi-strateginya baru kita turunkan dia ke dalam program-program aktivitas-aktivitas gitu. Sehingga tujuan kalau misalkan ada nih visi misi langsung programnya apa, wah bingung kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada analisis atas perusahaan itu kayak gitu kan Kak. Baik, setelah kita punya program sekarang selesai. Oh enggak, maka selanjutnya kita organizing. Nah, kadang kita ini punya salah persepsi tentang organizing. Oh, organizing itu adalah kita membuat organisasinya. Ini pandangan yang kedua menurut saya. Organizing itu adalah kita mengatur. Kita sudah punya program, siapa yang mengerjain? Bidang mana yang punya tanggung jawab atas program itu? Kayak gitu. Ya. Kalau sudah tahu siapa yang mengerjain, berapa butuh dananya? Sudah masuknya ke anggaran kan. Nah, itulah yang disebut dengan organizing. Jadinya bukan lagi membuat organisasi kayak gitu, organizing itu enggak seperti itu ya. Program diturunkan ke dalam pemberian wewenang. Bidang mana sih pemberian wewenang?
Sudah jelas siapa yang mengerjakan. Oh, kita punya program bahwa nanti produknya itu seperti ini dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, berarti yang punya wewenang adalah bagian produksi. Nah, nanti produk itu kemudian kita pasarkan melalui media ini. Yang punya wewenang adalah pemasaran. Tapi ingat, berapa yang dibutuhkan oleh produksi, berapa yang dibutuhkan oleh pemasaran. Nah, itulah dari bahasa kualitatif, kemudian kita turunkan dia ke dalam aktivitas keuangan. Nah, untuk mentranslate-nya itu yang disebut dengan namanya budgeting atau anggaran. Jadinya kita mengorganize. Kenapa anggaran itu ada di bawah organize? Karena kita mengorganisasi uang atau sumber daya keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Memberikan wewenang dan penyusunan anggaran. Oke. Nah, ini ya isi dari organizing. Jadi jangan sampai salah persepsi lagi ke depannya. Bilang bahwa organizing itu kita membuat organisasi. Sudah buat planning, sudah buat visi, misi, kenapa kok lagi buat organisasi? Lah, harusnya organisasi dibentuk dulu di depan, gitu kan ya. Lalu kemudian setelah kita melakukan penyusunan anggaran, selanjutnya adalah eksekusi, ya, actuating. Ya, kita kerjakan dia sesuai dengan rencana, sesuai dengan program. Yang mengerjakannya sudah jelas, anggarannya sudah jelas. Oke, saatnya kita eksekusi, actuating. Nah, di actuating ini memang tidak bisa sepenuhnya kita pelajari di dalam kelas karena actuating itu sifatnya organik. Ya, dalam pandangan saya sendiri itu adalah orang yang berorientasi pada teori kontingensi. No one size fit for all. Jadinya kita tidak bisa bilang bahwa kalau ini sudah programnya, sini anggarannya, kalau kita lihat perusahaan lain seperti itu, maka seperti ini cara mengerjakannya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Di dalam actuating itu dia terikat oleh konteks, terikat ruang dan waktu, terikat oleh budaya di mana perusahaan itu berdiri. Sehingga actuating ini adalah hal yang sangat unik. Ya, kalau kita bicara actuating itu tidak ada habisnya. Nah, hanya saja actuating itu bisa kita bagi ke dalam dua klasifikasi besarnya. Actuating yang bisa kita atur biasa itu sifatnya adalah yang tertulis, ya, contohnya SOP. Nah, jadinya jelas SOP kayak gitu. Ini contohnya. Jadinya kalau Anda mau mengerjakan ini anunya, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus disiapkan dulu oleh karyawan. Kayak gitu. Itu salah satu bentuk actuating atau biasa formal pelaksanaan formalnya. Nah, tapi apakah ada yang tidak formal dalam actuating? Ya justru itu yang terbesar. Ya, justru itu yang terbesar, masalah budaya organisasi. Nah, setiap organisasi ya itu memiliki cara yang khas untuk mewujudkan tujuannya. Actuating itu kalau kita lihat pasti berbeda di setiap perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang kreatif, nah mereka membutuhkan ide. Kalau ide, terus kemudian kita buat, misalkan nih, contoh simpelnya, kita buat kantornya itu bersekat-sekat seperti bank, itu susah ide itu bergerak. Nah, makanya kenapa kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kreatif, kalau model kantornya itu seperti tempat nongkrong. Ya, karena ide itu muncul tidak bisa dalam bentuk kekangan, dalam kondisi terkekang. Harus dia tuh enak, berinteraksi, slow, kayak gitu ya. Bukan masuk, ketika masuk itu sudah harus siap gitu, apa dan seterusnya, harus tegang. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara perbankan, megang uang orang banyak, ya, perbankan itu sangat berpengaruh masalah prudent di sana, trust. Ya nggak bisa dong kita kerjakan, kita bawa kondisi perusahaan-perusahaan kreatif ke dalam kondisi ke dalam cara kerja orang-orang di bank. Orang di bank tuh harus dituntut, ya, dituntut dengan target yang begitu tinggi.
Nggak bisa jadinya, makanya kita kasih dia ruangan tempat bermain, ruangan tempat nongkrong apa mereka terlena, banyak kan ngopi ngerokok di sana, pada akhirnya lupa nanti kan nagih, astaga, apa namanya, non performing loan-nya jadi tinggi kayak gitu kan, nggak bisa. Sehingga wajar kemudian kalau Anda lihat di perbankan itu dia kaku apa dan seterusnya, karena memang itu tuntutan perusahaannya. Nah itulah actuating, itu ada habisnya kalau kita bahas. Nah, makanya nanti mungkin kita bisa lakukan namanya field trip ya, kita belajar sama-sama nih. Oh, perusahaan ini seperti ini loh bentuk actuating-nya. Kalau perusahaan yang bergerak di bidang ini seperti ini nanti bentuk actuating-nya. Ya, sehingga di actuating itu ada yang sifatnya formal SOP dan ada yang sifatnya organik. Organik itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau biasa kita sebut bahasa kerennya itu best practice kayak gitu. Oke, sudah ada tujuan, sudah ada strategi, sudah ada program yang mengerjakan, sudah jelas, anggarannya sudah jelas, ya, aturannya sudah jelas, dan kita sudah lakukan sesuai dengan back practice yang kita yakini, maka saatnya adalah controlling. Apakah benar yang kita lakukan itu sudah sesuai untuk mencapai tujuan ini? Nah, maka di dalam controlling itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi sendiri macam-macam jenisnya, ada evaluasi keuangan dan non-keuangan. Nah, biasa kalau evaluasi keuangan itu, biasa kita sebut yang paling mudah adalah namanya analisis varians. Nah, analisis varians ini kita menyesuaikan antara anggaran dengan realisasi. Kayak gitu. Terus kemudian ada lagi yang namanya rasio keuangan. Rasio keuangan. Nah, biasanya itu ada berapa jenis rasio ya. Pastinya anak akuntansi ini udah tahu. Ada rasio profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya balance scorecard. Nah, balance scorecard ini dia menggabungkan penilaian berdasarkan keuangan dan non keuangan. Nah, ini kan sistem pengendalian. Kenapa kemudian disebut ini kan aktivitas pengendalian ya, aktivitas pengendalian. Kenapa disebut sebagai sistem pengendalian? Kalau kalian lihat maka ini satu ya dengan yang lainnya ini berkaitan. Planning, kemudian di organizing, kemudian kita lihat pelaksanaannya kita kontrol, kita evaluasi, hasil evaluasi itu menjadi feedback yang akan kita lanjutkan ke dalam planning lagi. Ya, sehingga nanti kita susun lagi, oh ternyata ini yang harus kita lakukan, ini yang harus dilakukan. Strategi ini rasanya kurang tepat sehingga ini yang harus kita lakukan. Nah, karena dia itu memutar berupa sebuah siklus, maka itulah yang kita sebut dengan namanya sistem pengendalian manajemen. Baik, seperti itu rekan-rekan ya. Selanjutnya saya langsung aja masuk biar segera perencanaan strategis. Sekarang kita masuk ke perencanaan strategis. Oke, strategi itu apa sih? Kan strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Kayak gitu. Strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Nah, jadinya kalau perencanaan strategis maka kita merencanakan tuh, mengatur cara-cara, memanajemen cara-cara kita mencapai tujuan. Nah, makanya perencanaan strategis ini nanti akan larinya ada mata kuliah di setelah ini namanya manajemen strategik ya, setelah SPM nanti di semester berikutnya. Baik, sifat perencanaan strategis sendiri kalau kalian lihat itu berorientasi lebih menuju kepada tindakan, hasil, dan implementasi. Terus kemudian dia mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses perencanaannya, lebih menekankan pada pemahaman terhadap konteks, mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap masyarakat melalui kajian lingkungan, mengandung perilaku kompetitif. Nah, ini yang harus kalian tekankan. Mengandung perilaku kompetitif. Terus menekankan kajian kekuatan dan kelemahan. Jadinya memang ketika kita melakukan perencanaan strategis, hal yang paling utama kita lakukan adalah IE. Ya, internal external evaluation. Jadi kita melihat apa sih kekuatan internal dan eksternal kita, seperti itu. Nah,
Jadinya saya langsung aja, bagaimana sih teknis-teknis dalam merumuskan strategi, ya. Nah, jadinya seperti saya jelaskan tadi, ada namanya tahap input, evaluasi faktor internal, evaluasi faktor eksternal, kemudian hasil evaluasi internal dan eksternal kita masukkan ke dalam teknik-teknik yang ada. Ada matrix SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, threat, dan ada juga matrix space. Ada matriks grand strategi, matriks BCG Boston Consulting Group, dan matriks IEGE. IE itu internal eksternal dari General Electric. Ada kemudian strategi prioritas, biasa kita tuh namanya matriks KSPM kayak gitu. Nah, saya mau langsung aja tunjukkan, ya, saya langsung aja tunjukkan ini contoh beberapa riset saya dalam analisis strategi sebuah perusahaan kayak gitu. Baik, saya langsung aja ya tunjukkan ini beberapa jurnal yang telah saya lakukan ya, yang sudah saya publish, beberapa penelitian yang saya lakukan. Salah satunya adalah strategi bersaing agar penjualan konvensional di era digital. Nah, kalau kalian lihat nanti, silakan akses di daring ya. Di sini saya meneliti strategi sebuah perusahaan travel. Ya, karena tahun 2019 itu perusahaan travel itu cukup terguncang karena adanya OTA, online travel agent. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat, saya melakukan dulu tuh yang namanya internal evaluation dan external evaluation. Kemudian dari internal dan evaluation dan external evaluation itu kemudian saya turunkan ke dalam matriks IE. Matriks IE ini fungsinya untuk menunjukkan di mana kuadran kita berada. Nah, setelah saya hitung-hitung ternyata kita berada di kuadran 2. Kita kuat secara internal, ya, kuat secara internal, secara eksternal itu masih di rata-rata, sehingga strategi yang bisa kita ambil adalah strategi bersaing secara strategi ekspansi dengan selektif. Artinya ekspansi selektif itu kita keluar tetap ya bersaing, tapi selektif. Kita pilih pasar-pasar yang memiliki potensi besar untuk kita raih. Gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti caranya. Sudah saya jelaskan juga, saya perdalam dengan logika-logika karena ini merupakan diskusi yang sangat panjang ya dengan pihak perusahaannya. Jadinya di sini saya menggunakan dua metode IE dari General Electric, dan saya perdalam lagi dengan metode matrix SWOT. Lalu apakah hanya itu aja? Enggak, ya. Di jurnal yang satuan lagi yang terbaru yang saya lakukan, justru saya meneliti, ya, mengambil langkah strategis dengan pendekatan ABC, activity based costing. Karena perusahaan yang saya teliti adalah perusahaan manufaktur, ya, jadinya di sana manufaktur kan sudah jelas biayanya ya, biaya produksi terdiri dari biaya pabrik, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja seperti itu. Nah, saya nggak pakai SWOT di sini, saya justru pakai ABC, activity based costing. Nah, dari activity based costing itu baru saya dapatkan, oh, aktivitas-aktivitas apa aja yang bernilai tambah, dan aktivitas bernilai tambah mana yang seharusnya dikuatkan, ya, ditambahkan ke dalam perusahaan ini, sehingga nanti aktivitas-aktivitas itu dapat menjadi competitive advantage bagi perusahaan. Bisa kalian baca, silahkan, ya, silahkan nanti kalian baca, dalami, dan jangan sungkan-sungkan bertanya. Itu fungsinya WhatsApp group, fungsinya saya buat WhatsApp group itu untuk kita berdiskusi. Kita nggak bisa mungkin ketemu langsung karena masih pandemi kayak gitu kan ya. Baik. Nah, ini saya ada oleh-oleh buat kalian ya, oleh-oleh terakhir dari saya yaitu adalah ini tugas kasus ya. Kasus, jadinya kalian saya tugaskan untuk membuat kelompok. Nah, nanti kelompok ini kalian cari tuh jurnal terbitan 5 tahun terakhir yang membahas perumusan strategi organisasi atau bisnis. Kaji strategi-strategi yang ada di jurnal itu, kemudian analisis secara logis kesesuaian strategi tersebut dengan kondisi perusahaan dan kondisi makan saat ini. Nah, tuangkan tuh kajian pemikiran kritis kalian, dan cari jurnalnya minimal lah di Google Scholar. Ya, saya nggak mau kalian cari di Google umumnya gitu, biasa itu artikel atau makalah yang keluar. Kayak gitu teman-teman. Baik, sudah jelas ya tugasnya masing-masing. Silahkan bagi kelompoknya, kemudian nanti dikasih di WhatsApp itu di kelompok 1 sampai berapa itu
Kemudian jangan sampai sama jurnalnya, artikelnya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.